Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Badrila Ilmi dengan NIM 255211170 MBS 1F. Di sini saya akan membacakan surat Al-A'raf ayat 31 beserta maknanya dalam perspektif ekonomi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Maka dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Yang maknanya, pemborosan termasuk perbuatan yang dibenci Allah. Dalam konteks ekonomi, tabzir merusak kestabilan keuangan individu dan masyarakat karena sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk hal produktif justru habis untuk hal yang sia-sia. Yang kedua, pengendalian hawa nafsu dalam aktivitas ekonomi. Ayat ini menekankan kontrol diri dalam mengelola harta. Dalam ekonomi Islam, manusia bukanlah pemilik mutlak harta, melainkan hanya sebagai khalifah atau pengelola yang akan dimintai pertanggungjawaban atas penggunaannya. Ketiga, mendorong efisiensi dan keberlanjutan ekonomi. Pola konsumsi yang sederhana dan seimbang mendukung keberlanjutan sustainability karena mengurangi eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan mendorong distribusi yang lebih adil. Yang keempat, ada relevan dengan masalah utang konsumtif, paylater atau kredit. Dalam praktik modern seperti paylater, ayat ini menjadi peringatan agar tidak menggunakan fasilitas kredit untuk memenuhi keinginan semata. Jika tidak dikendalikan, hal ini dapat menjerumuskan pada perilaku israf dan lilitan utang yang bertentangan dengan nilai kehati-hatian dalam Islam. Saya di sini membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 168 beserta maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Dalam perspektif ekonomi Islam, ayat ini mengandung beberapa makna, yaitu kewajiban mencari dan menggunakan harta dari sumber yang halal. Ayat ini menekankan bahwa segala bentuk pendapatan, penghasilan, dan harta yang diperoleh harus berasal dari cara yang halal, seperti usaha yang jujur, perdagangan yang adil, dan pekerjaan yang tidak melanggar syariat. Ini menjadi dasar utama etika dalam kegiatan ekonomi Islam. Yang kedua, menuntut kualitas yang thayyib atau baik dan bermanfaat. Tidak cukup halal, tetapi juga harus baik dan memberi manfaat. Dalam ekonomi, ini berarti kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi barang atau jasa harus membawa maslahat bagi manusia dan tidak merugikan orang lain atau lingkungan. Ketiga, larangan mengikuti cara-cara yang batil dan merusak. Frasa jangan mengikuti langkah-langkah setan dapat dimaknai sebagai larangan melakukan praktik ekonomi yang haram dan tidak adil seperti riba, penipuan, horor atau ketidakjelasan, spekulasi berlebihan, serta korupsi dan kecurangan. Semua ini adalah praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.